Saya mau tanya kepada rekan-rekan laki-laki, pernah nggak kita di suatu ketika, di suatu tempat, itu kemudian tiba-tiba melihat ada seorang perempuan yang datang dengan pakaian yang ketat dan juga dengan lukuk tubuh yang sangat terlihat. Lalu kemudian kita pada saat itu apa yang kita rasakan? Nah, apakah kita merasakan adanya temptation atau godaan untuk melihatnya atau sekedar melirik bagian tubuhnya? Dan kalau kita lihat mungkin orang-orang di sekitar pada saat itu mungkin pasti ada satu dua orang yang kemudian curi-curi pandang untuk melihat bagian tubuh perempuan atau lekuk tubuh perempuan tersebut gitu ya. Nah, sudah menjadi rahasia umum bahwa laki-laki, sebagian besar laki-laki itu suka melihat bagian tubuh perempuan atau lekuk tubuh perempuan, terutama perempuan yang memiliki body atau bentuk tubuh seperti gitar Spanyol. Nah, dan ketertarikan ini agaknya berada di bawah radar kesadaran kita. Artinya kita nggak tahu, kita nggak sadar kok tiba-tiba kita punya dorongan yang lebih kuat saat melihat perempuan dengan bentuk tubuh seperti gitar Spanyol itu daripada perempuan misal, mohon maaf, yang memiliki bentuk tubuh kurus misalnya gitu ya. Nah, kita nggak paham ya kenapa nih. Bahkan pun bagi orang-orang yang sudah biasa melatih dirinya untuk menjaga pandangannya, misalnya dalam dalam pendidikan Islam, atau mungkin orang-orang yang sudah pernah menikah pun, atau yang sudah menikah pun, dia tetap masih akan kesulitan, atau paling tidak dia harus berusaha keras, agar apa? Agar matanya tidak melirik tubuh perempuan yang memiliki body gitar Spanyol itu. Nah, pertanyaannya kenapa sih laki-laki kok memiliki kecenderungan untuk suka melihat bentuk tubuh perempuan yang memiliki postur seperti gitar Spanyol, atau mungkin kita biasa membahasakannya dengan bahasa bahasa Inggrisnya curvy gitu ya. Nah, apakah ada alasan biologis di balik kenapa laki-laki suka melihat perempuan dengan bentuk tubuh seperti itu? Apakah ada penjelasannya dari sudut pandang neuroscience? Apakah otak kita memiliki algoritma khusus untuk membaca bentuk tubuh tertentu? Nah, bagaimana penjelasannya? Saya Rahman Satrio. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana otak laki-laki ketika melihat bentuk tubuh perempuan yang seperti gitar Spanyol. Oke, jadi kita bertanya-tanya nih, kenapa sih kita secara unconsciously itu secara tidak sadar, secara tidak ada niatan, kita memiliki kecenderungan suka terhadap bentuk tubuh perempuan yang seperti gitar Spanyol. Nah, tapi pertama kita perlu mendefinisikan dulu atau menggambarkan seperti apa sih bentuk tubuh yang seperti gitar Spanyol itu. Nah, biasanya bentuk tubuh yang seperti gitar Spanyol itu adalah bagian pinggangnya atau bagian lingkar pinggang atau bagian perutnya itu lebih ramping jika dibandingkan dengan bagian glutefemoral atau bahasa lainnya adalah bagian bokong dan juga bagian pahanya, bagian pinggulnya. Nah, jadi ada kecenderungan di mana bagian pinggangnya itu lebih kurus, lebih kecil daripada bagian pinggulnya gitu ya. Nah, sehingga menciptakan bentuk tubuh, tapi juga kemudian di atasnya ada bagian payudara yang cenderung besar gitu ya. Nah, jadi ketika digambarkan, ilustrasikan itu seperti bentuk angka 8 atau bentuk gitar Spanyol atau kalau bahasa lainnya juga adalah bentuk seperti jam pasir. Nah, mungkin rekan-rekan bisa mengimajinasikan gitu ya. Nah, para saintis menyebut ini dengan waist to hip ratio. Nah, waist pinggang, hip pinggul rasio. Jadi rasio antara perbandingan antara pinggang dengan pinggul. Nah, sehingga eh, perempuan yang mana pinggulnya lebih lebar daripada pinggangnya, maka dikatakan waist to hip rasionya itu angkanya rendah dibanding laki-laki. Kalau kita lihat laki-laki, bentuknya adalah pinggang atau perut dan juga pinggulnya relatif tidak terlalu berbeda gitu ya. Nah, lurus gitu ya. Sedangkan perempuan itu didesain dengan kecenderungan pinggangnya lebih lebih ramping daripada bagian pinggulnya. Jadi penumpukan lemak itu terjadi di bagian pinggul. Oke, jadi untuk mengetahui apakah laki-laki memiliki kecenderungan tertarik dengan body atau bentuk tubuh perempuan yang seperti gitar Spanyol, maka kita perlu melihat beberapa penelitian yang merujuk dalam hal itu. Nah, salah satunya adalah penelitian yang sering jadi rujukan yang dilakukan oleh Platek dan juga Singh yang berjudul Optimal Waist to Hip Ratios in Women Activate Neural Reward Center. Jadi bagian tubuh atau waist to hip ratio yang mengaktifkan neural reward centers di bagian otak laki-laki.
Nah, jadi pada penelitian ini melibatkan 14 partisipan laki-laki dewasa yang mana mereka diminta untuk melihat tubuh perempuan tanpa busana. Tubuh perempuan tanpa busana mereka diminta melihat sebelum dan juga setelah operasi, yang mana operasinya adalah meningkatkan optimasi bagian waist to hip rasionya. Artinya operasi yang kemudian menambahkan bagian-bagian pinggulnya itu menjadi lebih berisi, lebih padat, dan pinggangnya menjadi lebih kurus. Artinya semakin membentuk angka 8. Nah, setelah diukur, ternyata laki-laki, 14 laki-laki responden ini yang kemudian melihat sebelum dan setelah dioperasi, yang mana setelah dioperasi itu menjadi lebih optimal, ternyata mereka memiliki kecenderungan lebih tertarik dengan perempuan, foto-foto perempuan ini yang setelah dilakukan operasi. Nah, setelah diukur bagian otaknya, ternyata ada beberapa bagian otak yang cenderung lebih aktif ketika melihat foto perempuan setelah perempuan tersebut dilakukan operasi. Nah, bagian-bagian tersebut adalah bagian right orbitofrontal cortex atau orbitofrontal cortex bagian kanan, kemudian juga ada bagian lateral occipital cortex, dan juga kemudian ada bagian anterior cingulate gyrus. Nah, dan yang terakhir adalah, ini yang paling penting, adalah bagian nucleus accumbens. Nah, bagian nucleus accumbens ini adalah salah satu reward center dari otak manusia. Artinya, saat otak laki-laki ini melihat foto perempuan yang sudah mengalami operasi, di mana menambah optimasi bagian waist to hip rasionya ini, itu membuat bagian reward centernya ini kemudian aktif. Artinya, secara sederhananya adalah otak laki-laki suka melihat bagian tubuh perempuan yang memiliki bentuk tubuh seperti ini. Nah, mereka reward centernya menyala lebih daripada perempuan dengan tadi sebelum dilakukan operasi. Kemudian pada penelitian yang kedua, nah penelitian ini dilakukan oleh David Lewis dan juga David Bush, salah satu neuroscientist yang terkenal dari University Texas Austin. Nah, yang mana penelitian ini melibatkan partisipan yang lebih besar atau sekitar 200 orang laki-laki. Di sana diuji untuk laki-laki ini melihat postur tubuh perempuan. Nah, kalau tadi mungkin waist to hip ratio, perbandingan antara pinggang dengan perbandingan antara pinggang dengan pinggul, maka kali ini yang diukur adalah eh, kurvaturnya atau lekuk tubuhnya di bagian belakang dan juga bagian bokongnya. Nah, ternyata setelah diuji, sebagian besar laki-laki itu paling suka melihat bentuk atau postur tubuh atau bagian belakang dan bokong dari perempuan ini dengan derajat sekitar 45 derajat. Jadi laki-laki lebih tertarik, paling tertarik di posisi pertengahan. Jadi yang tidak terlalu datar bagian belakangnya, atau juga tidak terlalu, lekuknya terlalu lebar gitu. Lekuknya terlalu, digirinya terlalu tinggi. Nah, sehingga yang paling ideal menurut para laki-laki di responden kali ini adalah sekitar 45 derajat. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, jadi di sini terlihat bahwa para laki-laki ini cenderung memiliki bentuk tubuh, mungkin dari gambar tadi rekan-rekan bisa membayangkan, bentuk tubuh yang ada degree kemiringannya itu sekitar 45 derajat dari bagian tulang punggung belakang ke bagian bokongnya gitu ya. Nah, jadi laki-laki cenderung memiliki ketertarikan, paling tertarik dengan bentuk tubuh perempuan yang seperti ini. Nah, nanti ini bisa dikorelasikan dengan penelitian sebelumnya bahwa memang bagian pinggulnya itu kemudian yang memiliki tingkat kelebaran tertentu dibanding dengan bagian pinggangnya yang lebih kurus, yang lebih sempit, maka itu yang membuat reward center laki-laki menjadi aktif. Nah, jadi dari dua penelitian tadi kita sudah cukup mengetahui bahwa laki-laki ternyata menurut beberapa penelitian memiliki kecenderungan ketertarikan terhadap bentuk tubuh perempuan yang memiliki lekuk tubuh seperti gitar Spanyol, atau dengan waist to hip rasio tertentu, atau juga dengan kurvatur kemiringan bagian belakang, tulang punggung belakang, dan juga bagian pinggulnya. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, kenapa sih kemudian otak laki-laki itu didesain untuk memiliki ketertarikan dengan, atau memiliki atau bisa membaca algoritma terhadap bentuk tubuh perempuan yang seperti itu? Nah, pertama kita perlu mengetahui dulu, ada apa sih dalam tubuh perempuan yang memiliki kurvatur atau bentuk tubuh waist to hip ratio seperti tadi.
Nah, jadi saat perempuan itu memasuki fase pubertas, maka kemudian hormon estrogennya, banyaknya hormon estrogen ini kemudian menghambat penumpukan lemak di bagian pinggang atau di bagian perutnya dan memantik penumpukan lemak di bagian pinggul atau bagian bokong dan juga pahanya gitu ya. Nah, hal inilah yang membuat bentuk tubuh perempuan itu berbentuk seperti buah pir, kalau kita membahasakannya. Berbentuk sebuah pir, sedangkan bentuk tubuh laki-laki itu seperti bodinya seperti bentuk buah apel. Sehingga karena bagian pinggulnya perempuan itu lebih lebar daripada bagian pinggangnya, maka tadi waist to hip ratio artinya rasio perbandingan antara waist, pinggang, dan juga pinggulnya itu, pinggulnya pinggang dibagi pinggul, maka yang terjadi adalah rasionya dia perempuan itu lebih kecil daripada laki-laki. Jadi penumpukan lemak pada bagian glutefemoral atau bagian bokong dan juga bagian thigh atau pahanya ini, paha perempuan ini memiliki asosiasi positif dengan faktor-faktor kesehatan perempuan. Nah, menurut beberapa penelitian ditemukan bahwa bagian glutefemoral atau bagian bokong dan juga paha ini memiliki kecenderungan memiliki asosiasi tingkat kesehatan pada tubuh perempuan. Nah, dan juga bentuk tubuh waist to hip ratio tadi ini secara positif berkorelasi dengan tingkat kesuburan, tingkat pembuahan, dan juga kemampuan untuk melahirkan anak, serta ia juga berkorelasi negatif dengan kecenderungan penyakit seperti penyakit jantung. Nah, selain bagian waist to hip ratio ini, eh, yang tidak kalah penting adalah juga bagian payudara, yang mana payudara yang besar atau payudara dengan ukuran tertentu memiliki kecenderungan menjadi indikator tingkat kesuburan dari perempuan tersebut dan juga kemudian menimbulkan daya tarik bagi para laki-laki. Jadi, alasan neurobiologis mengapa laki-laki memiliki ketertarikan terhadap bentuk tubuh perempuan yang seperti gitar Spanyol ini adalah bahwa otak manusia atau otak laki-laki itu didesain secara evolusi untuk bisa membaca algoritma bentuk tubuh perempuan, yang mana bentuk tubuh perempuan ini memiliki kecenderungan tingkat kesehatan, tingkat kesuburan yang tinggi, sehingga nantinya laki-laki dapat memilih pasangan yang tepat agar pasangan ini kemudian bisa memiliki kesuksesan dalam meneruskan atau melestarikan keturunannya. Oke, saya paham mungkin di antara rekan-rekan perempuan ketika mendengarkan penjelasan di video kali ini agak cringe ya. Karena melihat perempuan seakan-akan menjadi objektifikasi dan seakan menjadi pembenaran bagi para laki-laki untuk ketika mereka suka melihat bentuk tubuh perempuan yang memiliki body gitar Spanyol seperti ini. Dan menjadi dalih bahwa lah ini memang bawaan neurobiologisnya laki-laki nih, memiliki kecenderungan seperti itu. Nah, tapi di sini saya ingin menekankan bahwa kita jangan terjebak pada naturalistik falasi ya. Bahwa kecenderungan kesalahan berpikir bahwa jika sesuatu itu ada di alam atau sesuatu itu ada bawaan neurobiologisnya, maka berarti sesuatu itu baik dan diperbolehkan. Nah, ini kita perlu berhati-hati dengan falasi yang seperti ini. Nah, karena kalau begitu berarti berbagai macam tindakan-tindakan yang dilandasi oleh alasan atau landasan neurobiologis, maka sesuatu itu dibolehkan. Nah, kita tidak seperti itu. Nah, bahwa walaupun kita laki-laki memiliki kecenderungan neurobiologis tertentu, maka kita masih memiliki Kita masih memiliki culture budaya yang bisa menahan hal itu agar tidak terjadi. Kita masih memiliki bagian prefrontal cortex yang bisa mengatur seperti apa perilaku yang akan kita keluarkan. Nah, jadi tujuan dari video kali ini adalah agar lebih mengedukasi, memberikan pemahaman secara neurobiologis mengapa dari fenomena sehari-hari, mengapa kemudian laki-laki memiliki tendensi kecenderungan suka terhadap perempuan dengan body atau bentuk tubuh seperti gitar Spanyol ini. Nah, jadi lebih kepada edukasi, pemahaman kita lebih dalam berkaitan dengan aspek neurobiologis apa yang mendorong laki-laki memiliki algoritma dan juga pleasure centernya atau reward centernya itu kemudian naik aktif ketika melihat bentuk tubuh perempuan tertentu.
Nah, pemahaman terhadap lekuk tubuh perempuan dan kaitannya dengan ketertarikan laki-laki, inilah yang kemudian dipahami oleh para pelaku industri, industri dunia hiburan, industri pornografi, olahraga, dan lain sebagainya, yang mana kemudian mereka menjadikan perempuan sebagai objektifikasi. Mereka menjadikan perempuan sebagai pelapis dari industri hiburan. Kita tahu misalnya kalau dalam tinju ada istilahnya round girl. Ada perempuan yang kemudian berkeliling di atas panggung untuk memperlihatkan ronde berapa. Atau mungkin dalam MotoGP itu kemudian ada Umbrella Girl. Atau mungkin dalam dunia basket juga ada cheerleader. Atau dalam dunia advertising pasti ada, atau advertising ataupun jualan barang-barang atau mobil dan sebagainya pasti ada SPG. Nah, mereka semua ditampilkan, mereka diobjektifikasikan dengan pakaian atau bentuk lekuk tubuh tertentu dengan pakaian yang cukup minim sehingga apa? Sehingga mengaktifkan reward center pada otak laki-laki. Nah, hal ini yang kemudian bisa kita jadikan kajian dan jadikan kritisi bahwa ternyata industri dunia hiburan ini menjadikan bentuk tubuh perempuan ini sebagai pelitur, sebagai apa namanya, mungkin sebagai pemanis, seperti layaknya seperti pemanis di antara beverage atau minuman-minuman yang kita minum gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ini mengaktifkan neural circuit reward center kita, sehingga para laki-laki ini memiliki gampang sekali untuk kecanduan atau tertarik terhadap bentuk tubuh atau mungkin juga pemanis yang seperti ini. Atau bahasa sederhananya adalah otak laki-laki dibajak dengan menggunakan bentuk tubuh perempuan yang kemudian dikaitkan dengan produk-produk tertentu agar kemudian kita tertarik misalnya dengan thumbnail YouTube tertentu, dengan barang atau mobil tertentu, dan lain sebagainya. Tapi apakah fenomena di mana laki-laki memiliki ketertarikan terhadap perempuan dengan bentuk tubuh seperti gitar Spanyol ini adalah fenomena yang universal? Nah, menurut beberapa penelitian, fenomena ini agaknya universal terjadi pada laki-laki di berbagai belahan dunia dan berbagai macam kultur kebudayaan, tidak hanya di barat. Nah, tapi ada penelitian lain yang menunjukkan bahwa di daerah-daerah seperti kultur seperti suku Haza di Tanzania, penelitian yang dilakukan oleh Westman dan juga Marlowe, di sana menunjukkan bahwa laki-laki ternyata lebih prefer terhadap perempuan dengan postur tubuh yang gendut ya, daripada yang bentuk tubuh seperti gitar Spanyol. Nah, tapi peneliti ini, Westman dan juga Marlowe, tidak sepenuhnya menyangkal teori di mana laki-laki memiliki kecenderungan terhadap bentuk tubuh seperti gitar Spanyol. Jadi ini sangat tergantung dengan kondisi resource sumber daya alam di sana, di mana di daerah Tanzania, di suku Haza Tanzania ini, karena daerah kekurangan makanan, maka para laki-lakinya secara tidak sadar kemudian lebih memiliki kecenderungan tertarik terhadap tubuh perempuan yang memiliki cadangan lemak yang lebih banyak daripada perempuan lain. Tapi dari beberapa penelitian ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya bentuk tubuh perempuan itu cukup berpengaruh, terutama yang bentuk tubuh yang berisi jika dibanding dengan perempuan yang kurus. Oke, jadi dari penjelasan tadi kita jadi sedikit lebih tahu tentang fenomena di balik perilaku atau psikologis manusia sehari-hari yang dijelaskan dari sudut pandang neuroscience. Nah, jika rekan-rekan ingin mengetahui lebih banyak tentang fenomena psikologis, perilaku keseharian manusia yang dijelaskan dari sudut pandang neuroscience, silahkan bisa subscribe channel ini dan juga share video kali ini ke rekan-rekan yang membutuhkan. Dan juga silahkan rekan-rekan bisa tulis di kolom komentar pembahasan apa yang nanti menarik untuk dibahas di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video-video yang akan datang.